Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Maret 2023 dalam pekan kedua Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur boleh menjadi domba kambing milik-Mu, boleh menjadi ranting dari pokok anggur Yesus Kristus Tuhan kami. Adakah Allah lain yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran-pelanggaran kami? Terpujilah Tuhan Allah yang kudus, yang pengasih dan penyayang. Hari ini kembali kami bertekad hendak menjalani hidup kami seturut kehendak-Mu dengan melakukan kebaikan dan bermurah hati tanpa berharap balasan. Siramilah kami dengan sabda kudus-Mu, agar menjadi segarlah jiwa kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14-15 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Segala penyakitmu.
mahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan merasa diri benar. Biar Tuhan yang mengukur. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma.
Adik-adik, Bapak Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Polarisasi di dalam masyarakat sudah terjadi sejak dahulu kala. Kohesi atau afinitas karena kesamaan suku, agama, atau kesamaan lain seringkali mempertegas garis pemisah di antara suku atau agama yang berbeda. Tak dapat saya pungkiri, ketika di rumah makan, saya melihat di meja lain orang yang tak saya kenal membuat tanda salib. Spontan timbul perasaan senang karena merasa seperti saudara seiman, padahal saya tidak mengenalnya. Atau ketika kita bepergian keluar kota, lalu di sana kita mendengar orang berbicara menggunakan bahasa daerah yang sama dengan daerah asal kita, spontan timbul perasaan senang juga di hati. Itulah yang dikisahkan pada bacaan Injil hari ini. Polarisasi terjadi antara orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di satu kelompok, para pemungut cukai dan orang berdosa di kelompok lainnya. Sekalipun kedua kelompok ini berada bersama-sama di suatu lokasi, tetap saja seperti air dan minyak, tak dapat berbaur. Ketika para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pun bersungut-sungut. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Injil Lukas bab atau pasal 15 berisikan 3 perumpamaan yang serupa, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang inilah yang paling pas menggambarkan situasi polarisasi yang terjadi di masyarakat waktu itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat diumpamakan seperti anak yang sulung. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ibarat si anak bungsu. Ketika melihat anak bungsunya pulang, ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium anak bungsunya itu. Lalu ayahnya memerintahkan hamba-hambanya untuk mengenakan pakaian jubah yang terbaik untuk anak bungsunya itu, mengenakan cincin dan sepatu, serta menyembelih anak lembu tambun untuk anak bungsunya. Kemudian ia berkata, "Anakku telah hilang dan didapat kembali." Itu dilakukan sang ayah karena ia sangat mengasihi anak-anaknya. Begitu pula lah Allah Bapa kita yang di surga akan bergegas menyambut kedatangan kita, sebab dosa yang kita perbuat telah menjauhkan kita dari rumah Bapa. Masa Prapaskah sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk mengambil keputusan yang sama seperti yang diputuskan oleh anak bungsu itu. Pulang kepada bapaknya lalu berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tak layak lagi disebut anak Bapa." Kalau kita berani jujur, maka kita akan mengatakan kalau si bungsu itu anak durhaka yang menuntut warisan padahal bapaknya masih hidup, lalu memboroskan harta warisannya itu dengan hidup berfoya-foya, sosok hedonis yang memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Di zaman sekarang, orang bukan hanya hedonis tetapi juga doyan flexing, pamer sana, pamer sini, justru untuk menutupi kelemahan atau kekurangan dirinya, menuntut pengakuan dari orang-orang. Sementara itu, anak yang sulung merasa dirinya is the best, bertahun-tahun melayani bapaknya tanpa pernah sekalipun melanggar perintah bapaknya, tetapi belum pernah sekalipun diberikan oleh bapaknya seekor anak kambing pun untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Anak sulung ini tidak punya belas kasih, tidak merasa rindu kepada adik kandungnya sendiri, malah tega-teganya mengata-ngatai adiknya, telah melakukan berbagai hal buruk. Ini jelas sifat iri hati, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, merasa iri hati melihat Yesus kok bergaul akrab dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, marilah sekarang kita mencermati apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah perbedaan-perbedaan telah membuat kebersamaan kita menjadi sedemikian rapuhnya, seperti yang terjadi di beberapa paroki? Umat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok suku atau asal daerah, padahal Yesus telah mempersatukan mereka menjadi saudara-saudara seiman. Lihat saja apa yang terjadi di gereja saat perayaan Ekaristi di hari Minggu. Umat dari berbagai suku berbaur. Orang kaya dan orang miskin boleh memilih kursi masing-masing, mau duduk di depan atau di belakang. Tidak ada diskriminasi berdasarkan warna kulit, status sosial, ataupun latar belakang pendidikan. Sudah sepatutnya kita yang Katolik menjadi contoh kebersamaan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena memang seperti itulah Yesus mengajarkan kepada kita. Jangan jadi anak sulung yang merasa diri benar, jadilah anak bungsu yang bertobat dan kembali kepada Bapa. Marilah sekarang kita bersama-sama berdoa untuk menutup perjumpaan kita. Ya Allah Bapa kami, ajaran dari Yesus Kristus hari ini telah meneguhkan kami untuk tidak memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup kami, tidak terjebak oleh hasrat-hasrat flexing, serta memandang rendah orang lain. Kami ini si anak bungsu yang telah melakukan banyak dosa, sehingga tak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi oleh tindakan-tindakan ajaib-Mu yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kami, serta tetap menyayangi kami sekalipun kami pergi menjauh dari-Mu. Namun kami tetap boleh kembali kepadamu dan boleh tetap memanggil-Mu dengan sebutan Bapa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini, agar kami tak lagi mudah terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.